Selamat pagi. Jadi pertemuan ke-6 ini masih tentang classification. Kita lanjut dengan materi confusion matrix ya. Ini sekarang sangat penting ya. Ini nggak sekedar akurasi tapi kita bisa tahu melesetnya di kelas apa gitu ya. Seperti itu. Jadinya itu ya, intinya confusion matrix itu adalah tata letak tabel khusus yang memungkinkan visualisasi kinerja suatu algoritma pada supervised learning. Ini khusus supervised learning yang mirip dengan confusion matrix itu nanti kita bahas di unsupervised learning, clustering dan association rule mining itu adalah unsupervised learning. Ya kalau regression masih supervised learning disebut dengan matching matrix itu beda lagi ya. Artinya setiap baris row ya, memiliki instansi di kelas yang diprediksi, artinya prediksi. Terus yang kolom instan yang sebenarnya gitu ya. Artinya di minggu lalu kita bahas Y yang predik sama Y yang sebenarnya gitu ya. Apa yang hasil prediksi dan yang sebenarnya itu artinya nanti sama-sama nama label tapi kolom dan baris itu sama-sama label, mirip dengan correlation matrix gitu ya. Jadinya itu kolom itu menyatakan yang sebenarnya dan baris itu menyatakan yang ini ya apa namanya itu ya sebenarnya. Seperti itu ya. Jadinya seperti inilah ya, lebih enak langsung pakai visual. Ini saya tumben saya ini ya apa namanya pakai warna-warni gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, apa namanya, seperti inilah confusion matrix. Jadinya kalau labelnya 2 ya, jadinya kurang lebih 4 kali 4 outputnya. Ini adalah label 1010 ya. Seperti itu. Jadinya bisa kita lihat di sini ya. Yang hijau muda ya, hijau muda adalah prediksi yang benar, hijau tua juga prediksi yang benar. Nah, confusion matrix ini banyak yang keliru, banyak yang bingung gitu. Confusion matrix itu kita tinjau per label ya, per label gitu, per label. Ketika multi class, multi label ya, confusion matrix itu rata-rata dari ini ya, masing-masing label gitu ya. Nanti ada contohnya di bawah yang multi label ya. Seperti itu jadinya yang sering bingung itu di sana adalah per kelas gitu ya, per kelas. Jadinya confusion matrix sendiri memang dibuat untuk sebagai ini ya, aseptor atau detektor gitu. Jadinya itu 1 dan 0 ya atau tidak gitu kan, true or false gitu misalnya. Deteksi wajah seperti itu ya. Deteksi anomali ya, seperti itu ya, yang itu yang dibahas. Jadinya sini pertama adalah ini ya, kita bahas di sini adalah true positif. True positif ini mengarah ke label 1 karena yang diujikan confusion matrix adalah label 1. Kebingungan terhadap label 1 gitu ya. Ini sini ketika 1 dan 1 berarti itu adalah true positif ya, true positif. Jadinya kebenaran benar dan positif ya. Terus 3 ini adalah ini ya, true negatif ya. True negatif. Jadinya di sini yang benar dan negatif ya, negatif 0 ya. Jadinya ini misalnya 1 itu adalah kucing gitu ya. Jadinya benar ditebak kucing dan emang kucing gitu kan ya. Terus kalau 3 ini benar ditebak bukan kucing dan memang bukan kucing, seperti itu ya. Nah, yang di sampingnya gimana gitu ya, 1 dan 0 ya, 1 dan 0. Jadi sini adalah aktual kelasnya adalah 0 ya, tapi ditebak sebagai 1. Jadinya dia ditebak sebagai kucing padahal bukan kucing. Nah, itu disebut dengan false positif ya. Intinya false positif. Intinya positif itu mengarah ke label tersebut ya. Semua yang positif itu mengarah ke label tersebut. Yang bukan label tersebut adalah negatif gitu ya. Itu. Jadinya ini adalah false negatif ya. Itu adalah bisa kita lihat di sini. Ya, ini sebenarnya
dia adalah bukan kucing tapi ditebak sebagai kucing gitu. Nah, kebalikannya ya sama-sama buruk itu adalah ini ya, itu adalah false negatif ya. FN ya sana ada keterangan sini. False negatif ya. Jadinya itu ditebak sebagai bukan kucing padahal dia kucing gitu. Seperti itu ya. Jadinya dia sebenarnya adalah yang kita cari tetapi dianggap bukan itu gitu. Ini beda dengan ditebak sebagai kucing padahal bukan kucing. Ya, ini adalah ditebak bukan kucing padahal kucing gitu ya. Seperti itu ya perumpamaannya ya. Oke. Jadinya false negatif itu adalah ketika dia sebenarnya adalah kucing tapi ditebak bukan kucing ya. Terus false positif dia bukan kucing ya, ini yang sebenarnya, yang kolom itu yang sebenarnya ya, tapi ditebak sebagai kucing gitu ya. Beda ya. Oke, itu ya. Jadinya kalau true-nya pertama adalah true positif ditebak sebagai kucing dan memang kucing, itu yang kita cari. Terus true negatif ditebak bukan kucing dan memang bukan kucing. Ya. Akurasi dihitung dari apa? Ini ada kalau totalnya adalah 13 ya. 13 ya. Oke, itu jadinya adalah ini ya. True positif dan true negatif digabungkan adalah 8 ya. Terus salahnya adalah 5, 3 tambah 5. Jadinya yang akurasi didapat dengan 8/13 ya, 0,615 seperti itu ya secara keseluruhan. Oke. Nah, itu ya, ini sini bisa kalian pakai ini. Jadinya ketika multi label logikanya adalah mengarah ke satu gitu ya. Misalnya satu. Artinya not satu. Ini semua yang not satu itu di sini adalah false positif dan ini adalah false negatif, true negatif dan true positif ya. Ketika benar bukan satu ya, dan ketika benar memang satu ya. Ketika dia sebenarnya satu tapi ditebak tidak satu ya. Ketika dia bukan satu tapi ditebak satu ya. False positif seperti itu. Oke, nah ini yang sering bikin bingung ketika multi kelas bagaimana caranya gitu kan ya. Oke, nah di sini sama ketika dia menghitung false positif sama false negatif ya. Jadinya ini adalah true positif ya, hijau yang paling gelap ya, paling mantap gitu ya, warnanya hijau banget gitu, adalah true positif ya untuk kelas A ya. Ini untuk kelas A. Kalau B nanti beda lagi caranya, saya jelasin. Oke, A7 ya sana. Kalau false negatifnya lihat ke bawah ya semua. Intinya baik itu ditebak B, ditebak C, ditebak D, kita bisa tahu dari confusion matrixnya. Jadinya jumlah A yang sebenarnya A tapi disangka B itu adalah 6 ya. A yang disangka sebenarnya A tapi disangka C adalah 4. Yang A disangka A tapi dikira D adalah 2 gitu ya. Seperti itu ya. Itu cara lihatnya. Ini totalnya di sini bisa kita lihat 12 ya. 12 false negatif. Oke, terus di sini bisa kita lihat yang false positif ya. Jadi ini adalah yang sebenarnya B tapi disangka A ya. Sebenarnya B tapi disangka A. Itu beda dengan ini ya. Intinya sini sebenarnya beda dengan correlation matrix, tidak ada yang kolom yang sama ya di sini ya. Artinya itu disangka A ya, C yang disangka A ya, D yang disangka A gitu, seperti itu ya. Oke, seperti itu bisa kita lihat ya. Terus habis itu, nah di sini adalah sebenarnya adalah true negatif yang sebenarnya true negatif. Ini B yang memang B, C yang memang C, D yang memang D, seperti itu ya di sini. Nah tetapi
yang seperti ini ya, 1, 2, 1 yang di luar ini. Sebenarnya ini kan B yang C yang disangka B ya. Terus D yang disangka B seperti itu. Itu juga masuk dalam true negatif ya kalau multi-class ya. Multi-class karena intinya dia tidak ada hubungannya dengan A gitu. Karena yang kita ujikan adalah A. Ini semua ini tidak ada hubungannya dengan A ya, semua ini tidak ada hubungannya. Sorry. Untuk ikut ke ya. Jadi 9 kolom ini tidak ada hubungannya dengan A ya. Yang tidak ada hubungannya dengan A itu kita masukkan sebagai true negatif ya. Gitu. Baik itu yang benar maupun yang salah gitu ya. Salah kan ini ya? Salah. Benar ya. Ketika B gimana ya? Tinggal dibalikkan seperti ini. Ininya ini ya. Ini adalah true positifnya B ya. Habis itu ini dan ini adalah false positifnya B ya. Terus ini adalah false negatifnya B. Selain itu adalah true negatif dari B. Seperti itu ya. Maunya saya buat per A, B, C, D tapi keburu ngantuk katanya nggak jadi. Nanti kalian coba-coba ya pikirin ya. Atau itu ya, coba kalian buat. Semuanya pengen tak jadiin tugas gitu tapi nggak usah lah ya. Ini kalau bingung gini aja, baca aja ini lagi. Ketika sumbu X dan Y sama, maka itu adalah true positif ya. Terus sumbu X ya sana ya kok false positif itu ketika sumbu X ya kolom pada dirinya selain dirinya gitu ya. Ini misalnya ya. Jadi false positif misalnya C ya, yang C saya pakai ya. Ini baris C dan C ya, C dan C, oke. C dan C di sini. Ini adalah true positif kan ya. Kalau berarti 3 1 baris yang selain dirinya, ini loh dirinya yang saya maksud adalah false positif ya. Terus yang ini false negatifnya adalah sumbu Y-nya gitu ya, sini. Ini ya 7 ini, ininya 3 4 1 ini adalah false negatif. Selain itu adalah true negatif. Oke. Seperti itu aja cara ngafalinnya ya. Pertama tentuin aja true positifnya. Habis itu anggap kolom ya selain dirinya adalah false positif. Terus baris ya selain dirinya di beretan yang X itu adalah false negatif. Selain itu adalah true negatif. Gitu ya, seperti itu aja. Confusion matrix ya itu. Ini sangat menarik ketika kalian mengajukan TA dan di bab 3 evaluasi confusion matrix untuk menentukan label mana sih yang sering keliru gitu ya. Label mana yang sering keliru. Ini kalau di sini kita bisa lihat kan ini ya B yang disangka A itu tinggi gitu ya misalnya seperti itu. Ya, ternyata B sama A itu membingungkan gitu. Seperti itu bisa kita tahu ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini sama ini beda gitu ya. Ini prediksi, ini adalah asli aktual. Jadinya beda dengan correlation matrix. Ini tidak ada kalian nemukan angka 6 yang sama gini ya. Itu seperti itu. Jangan sampai bingung di sana gitu. Jadi ini beda dengan correlation matrix covariance beda ya. Itu kalau itu emang ada kolom yang sama ya karena dia gitu. Nah, dari mengetahui confusion matrix ini apa yang bisa kita hitung gitu kan ya? Apa yang bisa kita hitung? Pertama adalah precision ya. Precision jadinya itu true adalah ini ya atau positive predictive value ya sana. Kebalikannya adalah false discovery rate ya. Jadinya sini adalah tinggal ini ya true positif dibagi dengan true positif plus false positif gitu ya sana. Itu kebalikannya adalah false discovery rate, itu tinggal ditukar false positifnya dengan ini gitu. Jangan nanti kalian ada yang kurang kerjaan dihitung kedua-duanya gitu ya. Ketemu satu tinggal kurangi satu dengan yang gitu. Ini kalau FDR ditambah dengan PPV itu ya jadinya adalah satu gitu ya. Seperti itu ya. Sama dengan akurasi dan miss-nya gitu ya. Itu kalau akurasinya 0,6 berarti miss-nya yang melesetnya adalah 0,4 itu. Jangan dihitung kedua-duanya. Oke. Kalau misalnya akurasi mau kita paksakan itu kan sebenarnya yang 5/13 ya di sini 5/13.
dihitung ya pasti hasilnya 0,4 sekian gitu ya. Seperti itu. Oke, jangan dihitung kedua-duanya, kurang kerjaan ya. Oke, tapi kalau misalnya bab 3 mau supaya banyak halaman diketik keduanya boleh ya. Terus recall yang disebut dengan sensitivity ya, recall ya, hit rate atau true positive rate ya, artinya jumlah kadar daripada positif, true positif. Ini sini adalah ini ya, true positif dengan positif ya. Seperti ini ya. Berapa sih yang sebenarnya gitu ya? Berapa sih yang sebenarnya ada label A di sana gitu, dibagi dengan true positifnya gitu ya. Itu. Ini misalnya di label sebenarnya ada 10A gitu ya. Jadinya yang true positif adalah 8 berarti otomatis 0,8 gitu langsung ya, recall ya gitu. Jadinya itu bisa jadi true positif ya, true positif tambah false negatif gitu ya sana. Ya, itu kebalikannya adalah miss rate atau false negative rate sana ya. Ini true positif dan false. Ini sama tinggal dibalik ya. Pembaginya sama. Ini jangan bingung karena FN-nya duluan, tapi sebenarnya sama ya. Kalau ditambah sama hasilnya kan gitu ya. Tinggal ganti FN sama TP. Ini kan juga dihitung kedua-duanya. Terus F1 score disebut dengan harmonic means dari precision dan recall. Ini gabungan dari recall dan precision itu F1 score ya. Nah adalah PVV dikali dengan TPR ya, dibagi dengan PVV tambah TPR dikali dengan 2 gitu ya. Ini atau sama dengan 2 TP ya, 2 TP true positif tambah false negatif tambah false negatif gitu. Ya, seperti itu cara menghitungnya ya. Intinya itu untuk mengetahui ini ya, rata-rata dari precision dan recall ya, gitu ya. Seperti itu ya. Intinya akurasi berdasarkan matriks juga bisa dihitung ya. Intinya itu adalah sebenarnya true positif tambah true negatif ya, dibagi dengan PN ya. Atau kalau dijabarkan true positif tambah true negatif ya. True positif tambah true negatif. Bisa dicoret ya, bisa dicoret. Intinya seper FP tambah FN gitu juga bisa seperti itu ya. Intinya selain itu juga ada balance akurasi ya, BA, nanti kita hitung juga di pemrograman ya. Artinya TPR ya plus ini ya, true positive rate sama true negative rate ya, dibagi dengan 2, itu adalah balance akurasi ya. Artinya yang balance ya, antara itu ya, hasilnya beda koma aja biasanya dengan akurasi gitu ya, seperti itu. Ini banyak yang bisa dihitung dan itu bisa kita tahu banyak hal dari sana berdasarkan apa namanya itu ya, true positif, true negatif dan lain-lain. Oke, itu jadinya biasanya kalau data mining langsung pemrograman, jadinya mumpung masih segar kita bahas pemrogramannya ya. Itu. Oke, ini pemrogramannya ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Import, jadi ini data yang kemarin gitu ya. Ini pemrograman ini kita juga bahas tentang ini ya, apa namanya, kita juga bahas tentang visualisasi dikit untuk melihat data yang kemarin itu kayak apa sih gitu ya. Ini saya nggak bahas lagi ya. Ini data yang kemarin diapain juga gitu ya, diapain aja hasilnya mantap gitu ya, selalu 1.0 kan gitu ya kemarin ya, buat ya seperti inilah, jauh gitu ya, jaraknya jauh-jauh, jelas banget pembagian datanya bagus banget gitu ya, gampang. Pokoknya kalau sekitar inilah, kalau di sini gimana gitu ya, di sini gimana, deketan sini apa sini kan gitu ya. Betul ya. Tapi di dalam tes data juga tidak ada yang di sini atau di sini. Ininya itu loh. Yang data yang kita bahas minggu lalu itu selain ini ya. Selain apa namanya, training data, tes datanya juga mantap gitu, bagus gitu ya. Training datanya tidak karena dibuat barengan ini ya, dibuat barengan randomnya gitu kan ya, satu kesatuan. Jadinya nggak mungkin ada data di sini, nggak mungkin ada data di sini. Nggak mungkin bingung classifiernya gitu ya. Jadinya coba kalian buat tes data baru yang
agak ngawur ya, sini, siswa bisa sini, sini, sini. Pasti ini ya, klasif, walaupun training datanya seperti ini, pasti akan menimbulkan di sana confusion juga gitu ya. Seperti itu. Paham ya maksudnya ya. Ininya testing datanya juga semua sekitar ini, sini, sini dan semua blok-blok ini gitu loh. Makanya bisa satu. Kalau misalnya testing datanya, jadinya nggak cuma training data yang berpengaruh ya, testing data juga. Kalau testing datanya ada yang di sini, di sini, di sini. Paham kan maksudnya ya? Ini sumbu A sama B ya. Ininya A dan B ini ya. Ada di sini, di sini, di sini gitu. Testing datanya ya. Itu walaupun trainingnya bagus, bisa jadi dia meleset juga gitu ya, seperti itu. Kok nggak diajari yang di sini gitu loh, seperti itu. Jadinya itu yang disebut dengan overfitting ya, overfitting ini, overfitting sekitar sini, overfitting sekitar ini, sebagainya ya. Karena trainingnya tidak menjelaskan data yang kalau di sini gimana gitu ya. Gitu. Oke, seperti ini sebenarnya overfitting ya. Itu, itu sendiri overfitting. Oke, ini yang C dan D-nya seperti ini masih rapi ya, masih ini. Oke, nah ini juga kalau misalnya di sini gimana, di sini gimana, di sini gimana, di sini gimana, itu kita nggak jelasin ya. Oke, nah ini data yang saya plesetkan gitu ya, bisa kalian lihat sendiri rinciannya ya, di situ udah saya upload juga. Nah ini bisa kita lihat A dan B-nya, jadinya A dan B-nya bertemu ya, A dan B-nya bertemu. Apa namanya, di sini C, sorry, 0 dan 1-nya dia bertemu ya. Terus 2 dan 3-nya dia menyatu. Jadinya 3 kurang lebih bagian daripada ini ya. 2 gitu ya, seolah-olah ya. Seperti itu. Terus bagian C dan D-nya juga seperti ini. Jadinya A dan B-nya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berdempet, tapi apa namanya, ini ya, C dan 2 dan 3-nya saling beririsan ya. Ini yang membuat nanti kalau berada di sini itu yang bikin bingung ya. Berada di ketemuannya itu. Jadi itulah faktor yang menyebabkan kebingungan. Jadinya kalau kalian misalnya TA-nya di bidang klasifikasi gitu, bisa membuat grafik ini dan menjelaskan kenapa sih akurasi kalian rendah gitu. Ya jadinya jangan salahin algoritmanya saja dong gitu ya. Tapi datanya dong, kayak gini loh datanya gitu. Jadinya bagaimana membuat data yang baik itu juga perlu kita ini ya. Jadinya perlu pre-processing juga gitu kan ya, seperti itu misalnya. Macam-macam ya. Atau pemilihan data gitu ya. Ini semua yang beririsan tuh dihapus gitu misalnya. Atau definisikan ulang labelnya seperti itu ya. Itu biasanya digunakan juga tenaga ahli gitu misalnya kalau menggunakan ini. Nah selain itu juga menggunakan real plot ini ya, yang namanya. Ini saya nggak jelasin kodenya sorry ya. Ini DF data sama dengan DF, jadinya tinggal X-nya apa, Y-nya apa gitu ya. Nama kolomnya dipanggil ya. DF-nya dari mana ya, dari sini ya. Oke. Who itu adalah Y, itu yang menentukan warna ya. Kayak saya malah mikir semua ngambil big data. Oke, terus bisa juga kita atur dengan size gitu ya, misalnya size adalah A. Ini bisa kita 3 kolom ya, berdasarkan ukurannya itu ya. Sini A berdasarkan ukuran. Seperti bisa kita lihat sini ya. Jadi tentunya ini ya, apa namanya, yang besar-besar adalah label 2 dan 3 gitu ya, A-nya ya. Karena kita buat bergradasi. Nah sekarang saatnya kita lakukan ini ya, saatnya kita lakukan klasifikasi kan gitu ya, setelah kita tahu. Di sini kita gunakan ini ya, semua library kita sekalian aja kita load gitu ya. Kita masih pakai KNN ya, masih ingat ya penjelasannya. Di sini kita coba kita download lagi metrik yang lain ya. Ini kok saya on ya, baru saya nyadar. Ini sebenarnya ini ya, saya on juga ya. Kayak tinggal gini sebenarnya, perlu lebih ganteng ya. Aduh. Gini. Nggak penting tapi penting gitu ya sebenarnya. Gini ya baru ganteng codingannya ya. Ini apa sih satu-satu. Ya nanti kalian edit sendiri ya, saya kadang ngupload. Oke. Nah seperti ini ya harusnya ya.
Kayak tiga baris itu yang ganteng ya. Seperti itu. Nah, ini seharusnya. Oke, jangan satu-satu dong, padahal sumbernya sama gitu ya, from scikit-learn.metrics itu ya, sama ya. Oke, seperti itu ya. Contohnya bagusnya gini. Oke. Nah, itu ya. Jadi di sini kita nanti coba pakai hasil filter selection dan filter extraction ya. Filter extraction supaya kita nggak ngulang baris yang sama. Sebenarnya ini juga saya harusnya bikin function tapi males ya. Kayak itu ini yang kita juga masukkan data dan labelnya aja gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya label juga nggak usah dimasukin ya, data atau ya cukup ya, ini ya karena label sama. Tapi itu kita masukkan di sini trend data split ya, semua sama ya. Yang dicatat nanti score ya, score sama ya semua ya. Terus confusion matrix yang di input dari confusion matrix adalah tes Y dan prediction Y. Nah, tapi kurang enak dilihat seperti ini nanti outputnya. Supaya enak dilihat kita bisa pakai jadikan data frame ya, dengan kolomnya adalah kolom dan indeks kita samakan gitu ya. Ini bisa A B C D gitu ya, seperti itu. Oke, balance akurasi ya tinggal tes Y dan ini. Terus precision recall F1 score ya, support Freddy dan ini ya. Average-nya macam-macam ada ya, makro dan sebagainya, bisa kita coba macam-macam nanti. Oke, seperti itu, dan outputnya adalah ini ya, untuk yang ini ya. Jadi skornya adalah 0,32, sangat kecil ya, sangat kecil. Dan confusion matrix bisa kita lihat di sini ya, labelnya 0 sampai 4, ABCD kita pakai. Jadi A ditebak A ya paling tinggi barangkali di antara B, C, D ya. Kenapa? Kenapa? Ya bisa kita lihat ini mungkin paling ini ya, paling kalau kita lihat paling ya terhindar dari masalah ya, dimana tidak ada masalah seperti ini atau seperti ini ya. Jadinya A paling banyak, ini yang di luar dugaan juga ya. Jadinya A sering disalahkan karena bukan dengan B ya sebenarnya A, tapi malah dengan C gitu yang tinggi gitu. Saya confused juga why gitu ya, kenapa miripnya, ada kemiripan di mana gitu ya, A dan apa namanya C di sana gitu ya, seperti itu. Terus itu ya, ini yang kedua adalah B, ditebak B. Ini yang kemudian adalah B ya sana. Ini memang kalau itu sesuai tebakan ya, A dan B. Yang paling susah adalah C dan D ya, C dan D yang susah. C yang paling susah ditebak ya, karena C memiliki atribut yang seperti ini gitu ya, yang seperti ini, oke. Yang luas banget gitu ya, bisa kita lihat di sini. Ini luas ya C. Yang ini 2 ya, ini itu. Kita lihat di sini ya. 5 sampai 12, 7 sampai 2. Seperti itu ya ini. Oke, itu. Ini tentunya dia membingungkan gitu ya, setelah itu. Yang itu normal. Terus ini ya, sebenarnya C tapi disangka D. Ya jelas wajar gitu ya. Ya wajar karena di sini bisa kita lihat sangat tinggi karena dia ini ya, apa namanya, antara 2 dan 3 itu di atribut A dan B-nya dia merangkul gitu ya. Jadinya kayak hampir himpunan bagian gitu ya. Set gitu daripada ini. Jadinya itu wajar ya. Wajar dia di C, sebenarnya C tapi disangka D gitu ya. Seperti itu. Oke, C tapi disangka D ya. Seperti itu jadinya itu ya. C cuma satu. Tadi saya agak terlalu ke bawah ya, sorry. Terlalu ke bawah. Oke, sorry. Saya ini ya, saya tadi terlalu scroll ke bawah ya, sorry. Terlalu scroll ke bawah jadinya salah menjelaskan ya. Pantas ini. Oke, ini yang tanpa di apa-apa, ini tanpa fitur selection, tanpa macam-macam ya. Tanpa macam-macam. Oke, jadi A ya. Sorry banget ya. Terus kok beda dengan ini ya, kebanyakan. Oke, artinya ini A ya tinggi, B ya sana juga 4, nggak terlalu tinggi. Ininya C dan D nggak tinggi, cuma A yang tinggi banget gitu ya sana ya.
A yang disangka B banyak, A yang disangka C juga banyak ya, seperti itu. Jadi ini C yang disangka D tetap banyak ya, tinggi seperti itu ya. Jadi di sini balance akurasi ya seperti itu, karena di sini tidak balance ya, tidak balance, menurun dia karena biasanya di sini ini tinggi sendiri ya. Ini karena ada 9, ini tidak diukur per kelasnya. Kalau diukur per kelas seperti ini diukur per kelas jadinya 0,29 karena 412 itu ya, 412 sana. Ya. Seperti itu. Ya, terus presisi ya, recall dan advanced score ya sana. Advanced score-nya ini ya. Situ ininya sini bisa kita lihat ya, precisionnya adalah 0,31 ya, lebih rendah daripada akurasi ya, 0,29 untuk recall-nya lebih rendah dari ini, dan advanced score-nya adalah 0,28 ya, di bawahnya balance akurasi lagi gitu, seperti itu bisa kita lihat ya. Oke, nanti selanjutnya kita bisa gunakan ini ya, apa namanya, feature selection. Ini yang kita anggap fiturnya jelek itu kan yang ini ya, yang apa namanya, yang B ini ya. Kita pengen ngilangi yang B gitu kan ya. Jadi tinggal kita gunakan ini ya. Sebenarnya feature selection itu ini ya, apa namanya, tanpa pakai ya gini-gini juga apa namanya, pakai nyoba-nyoba hilangin variabel berdasarkan visualisasi itu juga boleh ya. Bahkan saya mungkin banyakan lakukan itu ini ya, supaya ada analisis manualnya di bab 4 gitu kan ya situ. Ini K sama dengan 3 berarti kita jadikan 3 gitu. Kalau 2 berarti 2 aja gitu ya. Sana. Di sel otomatis 500 kali 3 ininya gitu ya. Jadi hasil klasifikasinya tinggal classifier, kita ganti data dengan sel ya. Karena sel adalah hasil feature selection daripada data gitu ya. Seperti itu. Oke, itu di sini bisa kita lihat ya. Jadinya tetap. Nah, di sini yang naik adalah B-nya ya. Yang B-nya adalah naik. Jadinya B-nya jadi dari 4 jadi 7, nambah 3 ya. Nambah 3. Terus C-nya nambah 1, D-nya nambah 2 ya. Akurasinya jadi 0,44 ya, dengan menghilangkan atribut B gitu sana ya. Sini yang saya bingung di sini sebenarnya A disangka C itu banyak gitu ya. A disangka C itu banyak, kita bisa lihat apakah ada kemiripan A dengan C ya. Ya. Sebenarnya hampir tidak ada ya dengan C, tapi kenapa dia bisa disangka itu ya. Ini dengan ini jauh ya. Baik itu ini adalah A, ini adalah C ya. Ini adalah A, ini adalah C. Kenapa bisa ditebak sama dengan KNN? Nah itu ya. Karena ini K-nya adalah sama dengan 1 ya. Itu juga gini ya. Bisa kita troubleshoot lebih lanjut gitu ya sana. Oke, itu ya. Tetap dia A disangka C gitu ya. Sana. A disangka D ya, itu 2. Ya, seperti itu. Ya, terus seperti itu ya. B disangka A, ya, A disangka B itu sebenarnya yang wajar gini ya, seperti itu. Ya, C disangka A sedikit ya. Sebenarnya C tapi disangka A itu sedikit, tapi A yang disangka C itu entah kenapa banyak gitu ya, itu sedikit. Ya. Terus D disangka D 4 ya, itu lumayan. Ininya ini juga balance akurasi 0,42, jadinya nggak terlalu jauh dengan ini ya. Beda dengan ini sampai lumayan, sampai angkanya ini berubah ya dari 3. Itu. Nah, di sini bisa kita lihat precision, recall, advanced score-nya lumayan meningkat ya, semuanya di rata-rata yang bagus gitu ya. Jadi itu. Oke, jadinya ini bisa jadi yang terbaik ya. Nanti bisa kalian coba kalau K-nya 2 gimana sih gitu ya. K-nya 2 gimana sih. Nah, selanjutnya kita coba feature extraction dengan ini ya. Discretization sama discretization tadi ya. Oke, itu bisa kita gunakan ini. Jadinya kita jadikan discrete gitu ya sana ya. Dan kita coba hasilnya ya justru menurun gitu ya. Justru menurun. Jadinya B dan C nggak bisa ketebak sama sekali. Yang naik adalah D gitu ya. Yang naik adalah D. Oke.
Jadi apakah ini jadinya gini loh, kalau misalnya akurasi menurun apakah ini sampah gitu ya, apakah ini nggak ada gunanya discretization, tapi bisa kita lihat tebakan terhadap D-nya benar ya. Tebakan terhadap D-nya meningkat. Meningkat dari 2 jadi 6. Itu besar ya, 4 ya. Itu. Ya. Jadinya jadinya gini loh, apa namanya? Pre-processing itu apakah semuanya nggak berguna? Nggak juga gitu loh. Nggak juga jadinya discretization ini sesuai dengan penebakan untuk D gitu loh ya. D data yang relatif ini ya. Apa namanya yang sekitar sini ya. Ini cocok di D kan karena mungkin range-nya paling besar di antara yang lain gitu ya. Seperti itu. Ya, jadinya kalau kita berpikir lagi di luar akurasi gitu, tidak mengejar sekedar akurasi, lihat confusion matrix itu banyak yang kita bisa lihat gitu kan ya, bisa kita bandingkan confusion matrix. Di sini bab 4 banyak sekali yang bisa kalian narasikan gitu loh ya. Misalnya kalau kalian menulis TA jadinya dengan menggunakan discretization akurasi menurun tapi ininya naik. Nah, tapi ini sebenarnya saya ada satu ini ya, satu percobaan sebenarnya yang saya ini ya, apa namanya lakukan sebelum ini netbooknya 1 gitu kan, kalau ini kita ganti jadi 3 gitu ya, 3 ya, 3 ya, kita dengan 3 kita bandingkan dengan yang ini juga dengan sama-sama n-nya sama dengan 3 ya. Itu kelebihan kalau kita pakai kelas jadinya akurasinya nurun ya, kalau tanpa pre-processing sama sekali akurasinya nurun yaitu 0,24. Ini bisa kita lihat B-nya ketebak, C dan D-nya nggak ketebak sama sekali. Nah, kita lihat yang terjadi pada discretization ya sana. Oke. Itu dengan yang sama ya. Ini. Oke, jadinya skornya kalau dengan N sama dengan 3 ya, jadi discretization itu kalau pembandingannya banyak mungkin dia lebih bagus, ini 0,38 ya. Sini bisa kita lihat ini A-nya lihat ya, A-nya ditebak paling tinggi yaitu 11 ya. Di percobaan yang lain nggak ada yang bisa ini ya. Ini 10 ya. Ini juga lumayan tinggi ya. Jadinya dengan apa namanya meningkatkan neighbor ketiga ternyata ini ya, A-nya bisa ketebak lebih bagus. Jadinya gini loh, apa namanya akurasi bukan segalanya di sini karena kalau kita tujuannya adalah menebak A gitu ya, menebak A, berarti ini adalah terbaik gitu ya untuk menebak A dan selain A gitu ya, seperti itu. Tapi kalau secara menebak semua kelas secara merata itu tidak baik gitu. Tapi kalau untuk mencari A dan A saja dia bagus gitu ya. Dan untuk discretization dia untuk menebak D dia bagus gitu ya sana. Seperti itu ya. Karena dia range-nya besar gitu. Biasanya kalau yang apa namanya discretization ya untuk yang range-nya besar ya cocok seperti itu ya. Itu ini banyak sekali yang bisa kalian narasikan gitu ya sini. Nah, sini presisinya rendah. Kenapa? Karena bisa kita lihat sini 00 11 8 ya, tidak merata gitu ya. Balance juga tidak ini kalau presisi itu ketika ada yang gapnya jauh biasanya dia rendah banget presisinya gitu ya. Karena ini true positifnya kalau rata-rata jelek banget gitu kan ya. Seperti itu. Jika Evans score juga akan gitu ya. Tapi kalau recall ya ini ya untuk kesetaraan itu dia masih bagus ya. Ini 0,38. Ini banyak sekali yang bisa kita telusuri ya selain akurasi kan gitu ya. Ini kadang apa ya ketika bab 2 gitu ya penelitian terkait semua hanya membandingkan akurasi itu kadang apa ya datanya beda kok akurasinya dibandingkan gitu ya misalnya itu jadinya ini ya kenapa enggak ini misalnya sama-sama menggunakan algoritma yang sama datanya beda akurasinya dibandingkan gitu kan itu ya emang penelitian terkait emang benar tapi narasinya saya kurang setuju gitu ya karena apa namanya mungkin yang akurasinya tinggi datanya gampang banget gitu kan ya yang akurasinya rendah datanya memang serius dan susah gitu kan seperti itu intinya ya akurasi jangan lihat akurasinya tinggi berarti penelitian sukses bukan bisa jadi
yang bikin penelitian curang gitu, sengaja pakai data yang gampang-gampang gitu kan ya. Data yang gapnya tinggi banget seperti ini gitu kan misalnya. Sama-sama misalnya tentang data topik yang sama tapi data trainingnya beda. Itu ini kalau benar-benar mau itu tuh datanya harus sama baru fair gitu ya, apple to apple gitu kan ya. Oke, seperti itu sedikit tentang ini ya. Coba membahas sisi lain daripada klasifikasi gitu kan ya, seperti itu barangkali. Oke, itu ya. Oke, itu barangkali nanti jika ada pertanyaan silakan lewat grup WA, lewat komen YouTube dan sebagainya. Terima kasih.